Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami diberikan kesehatan, dan karena topangan dari Tuhan, kami boleh menghadapi dan menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah seluruh hidup kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan hari ini kami akan membaca lagi firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu, agar hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dan kami dimampukan untuk mengingat, menanamkan dalam hati, serta melakukannya. Tolong hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan, layakkanlah Tuhan. Dan berkatilah seluruh jemaat, agar mereka pun dengan senang hati mau mengikuti renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya ke-18 sampai dengan 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan saya membaca ayatnya yang ke-19 sekali lagi. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, amanat agung yang kita kenal atau yang kita sebut amanat agung, yang merupakan pesan terakhir yaitu Tuhan Yesus Kristus sesaat sebelum ia naik ke sorga, ya, disampaikan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga, menitik beratkan kepada setiap orang percaya, kepada setiap murid, kepada setiap yang mengikutnya. Untuk apa? Untuk melakukan pemuridan. Pergi, baptis dan ajarlah adalah suatu amanat yang harus dilakukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi murid Yesus Kristus. Tuhan Yesus melibatkan manusia dalam meneruskan karya keselamatan Allah di dalam dunia ini. Allah memakai manusia untuk apa? Memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Yaitu kabar baik tentang kemurahan hati Allah kepada orang yang berdosa. Keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus kepada manusia berdosa. Itu adalah kabar baik. Dan Tuhan Allah memakai manusia untuk melaksanakan tugas itu, untuk menyampaikan berita itu kepada orang lain, ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, membaptis, dan juga membawa orang-orang itu agar mereka menyerahkan diri dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita baca pada hari ini adalah menceritakan panggilan pertama murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Ini bukanlah inisiatif manusia, melainkan inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada di antara keempat murid ini, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, yang mengajukan diri atau menawarkan diri untuk apa? Menjadi murid. Yesus, Tuhan Yesus, inilah kami ingin menjadi murid-Mu, terimalah kami. Tidak ada, saudara. Tuhan Yesuslah yang terlebih dahulu memanggil.
mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus, ikutlah aku, adalah sebuah panggilan kepada mereka untuk hidup lebih dekat di dalam persekutuan. Ikutlah aku artinya hiduplah lebih dekat di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan panggilan ini menghantarkan mereka, yaitu murid-murid yang pertama dipanggil itu, untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat dididik sebagai murid agar kelak dapat meneruskan karya keselamatannya dalam dunia ini. Saudara, keempat murid Tuhan Yesus ini berprofesi sebagai nelayan. Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka itu adalah nelayan, penjala ikan, dan merupakan pekerjaan mereka sehari-hari mencari nafkah. Nah, di dalam kalimat kamu akan kujadikan penjala manusia, Yesus sedang memanggil mereka untuk apa? Berubah dari profesi mereka sekarang menjadi penjala manusia. Mereka dipanggil untuk apa? Sebuah tujuan yang mulia, yang luhur, tinggi, yaitu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang bagi Tuhan. Dan respon mereka terhadap panggilan Yesus ini adalah mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Meninggalkan pekerjaan menggambarkan suatu wujud hidup yang mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan pekerjaan. Dan mau mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka kelak akan